Pada 17 Agustus kemarin, bulan tadi, Ibu Kota Indonesia resmi pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan sejarah besar bagi Indonesia. Dan tokoh yang paling berpengaruh dan yang paling banyak akan diingat dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Mari kita bahas. Pemindahan ibu kota Indonesia adalah suatu rancangan yang sudah ada sejak masa pemerintahan Soekarno. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota yang modern. Langkah ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan awal kota Palangkaraya secara simbolis diperlihatkan dengan pembangunan tugu peringatan. Soekarno ini mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah bagian timur. Beberapa kontraktor dari Rusia bahkan sudah datang ke kota Palangkaraya dan membangun jalan besar. Namun nampaknya ini belum bisa dijadikan realisasi dari Soekarno tersebut. Pemerintah ketika itu masih mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan rencana ini, terutama adalah kesiapan dan biaya yang besar. Bahkan sampai pergeseran kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, rencana ini masih belum terrealisasi. Rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rezim Soeharto. Jokowi mengatakan saat itu Soeharto hendak memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Namun rencana tersebut lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997. Rencana ini kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 2019. Presiden Jokowi lah yang memberikan impian ini kepada generasi sekarang untuk memindahkan ibu kota negara di luar Pulau Jawa. Pemerintah lalu menetapkan rencana bahwa ibu kota akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Tapi perpindahan ini cukup dramatis. Karena pemerintah tidak hanya sekedar memindah, tetapi membangun kota baru yang khusus untuk ibu kota. Tentu ini cukup dramatis, karena kita membangunnya dari bawah sebuah wilayah pepohonan yang luas tanpa ada bangunan sebelumnya. Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, mulai dari pemerataan ekonomi hingga populasi. Jokowi mengungkap saat ini 58% produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dengan pemindahan ibu kota, diharapkan populasi di Kalimantan bisa meningkat. Harapannya, memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja. Presiden pernah mengatakan, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap. Saya sendiri setuju dan mendukung keputusan pemerintah untuk memindah ibu kota ke Pulau Kalimantan. Dan saya yakin bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia juga mendukung hal ini. Lalu kebetulan saya adalah orang yang lahir dan hidup di Pulau Kalimantan. Jadi saya pribadi sangat senang atas hal ini. Masyarakat Indonesia juga mayoritas setuju dan menerima ide pemerintah ini. Ada beberapa alasan mengapa pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah pilihan yang tepat menurut masyarakat, atau minimal ini menurut sudut pandang pemerintah. Di antaranya populasi terlalu padat.
Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus pada 2015 menyebutkan 56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, presentasinya kurang dari 10%. Lalu ada juga krisis air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning, yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Sekira 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahun. Selain itu, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api dan potensi gempa bumi, tsunami. Megatrust Selatan, Jawa Barat dan Sunda, dan gempa darat sesar Baribis, sesar Lambang, dan sesar Cimandiri. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2017. Meskipun ibu kotanya pindah tahun 2024, sebenarnya kota ini belum selesai dibangun. Ini adalah awal untuk fase 2 pembangunan. Ini benar-benar suatu mega proyek yang gak panjang. Saking panjangnya, bahkan lintas beda presiden. Ya, tentu saja selanjutnya presiden terpilih yaitu Prabowo akan melanjutkan pembangunan kota ini. Seperti yang disebutkan di awal video, bahwa ini merupakan sejarah yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Saya sangat yakin bahwa semua masyarakat Indonesia yang ada ini dan di masa depan akan mengingat Joko Widodo sebagai presiden yang paling berjasa dalam sejarah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Meskipun Presiden Jokowi bukan orang pertama yang mencetuskan ide pemindahan ibu kota, tetapi beliaulah yang berhasil memindahkan ibu kota. Saya juga merasa bahwa Presiden Jokowi menyadari akan hal ini, dan ini bisa menjadi motivasi bagi Pak Jokowi dan bawahannya untuk menyelesaikan proyek pemindahan ibu kota tepat waktu sebelum masa jabatan selesai. Motivasi yang saya maksud adalah keinginan untuk menjadi orang yang paling banyak dipuji dan diingat dalam menyelesaikan proyek ini. Ya, Pak Jokowi ini benar-benar bapak infrastruktur Indonesia. Mega proyek ini benar-benar selesai di tahun 2024 untuk fase 1 sesuai janji pemerintah tanpa mangkrak. Tidak ada mangkrak. Yang selesai itu adalah pemindahan ibu kota dan infrastruktur dasarnya alias fase 1. Untuk fase 2-nya akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Tapi meskipun begitu, ini tetaplah sejarah yang hebat bagi pemerintah Jokowi. Saya bahkan menganggap bahwa pemindahan ibu kota ini merupakan prestasi terbesar Presiden Jokowi dan para bawahannya selama menjabat selama 10 tahun ini. Ya, itulah dia video ini. Bisa dikatakan bahwa video ini full merupakan sebuah pujian bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya selama masa jabatan ini dalam hal pemindahan ibu kota. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, terima kasih. Jika kau suka, silahkan like dan subscribe. Dah.